Baru setengah perjalanan, karena lokasinya seperti inilah, Persegi 4. Saya sama rekan saya yang satu itu, saya lihat itu disambut dengan wujud naga sangat luar biasa. Saya sendiri sangat takut. Saya ambil, tarik, saya sampai terpelenting. Itu teman saya sampai ngangkat nih sambil duduk begini. Plok, plok. Saya takut teman saya itu kena juru makam, kan di makam itu. Itu tulungan. Budak si Adit kesurupan. Begitu saya naik, lagi dipegang sama 4 orang. Kamu berani sama saya? Silakan. Keluarin tuh apa yang kamu bisa. Saya nggak takut. Saya Raja Pocong. Itu orang yang 4. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, senang sekali saya Mang Ai hadir kembali ke hadapan Anda yang mengantarkan cerita-cerita seputar goib, mistis, horor, dan tentunya mencekam. Nah, malam hari ini ada seorang sosok di depan Anda. Sudah Anda lihat ya. Namanya adalah Aki Buyut. Nah, beliau akan menceritakan pengalaman kehidupannya pada tahun 2012. Pastinya akan seru. Anda harus nonton sampai habis ya, jangan setengah-setengah nontonnya supaya nggak gagal paham. Nah, Ki, ini ada oleh-oleh dari Malam Mencekam berupa t-shirt. Nanti ini buat Aki ya. Saya terima, ini luar biasa, bagus sekali. Suka ya, Terima Ki kasih. Sangat suka sekali, luar biasa. Nanti Makasih. Aki ini nggak boleh dipakai tidur. Ada pantangannya. Harus dipakai jalan-jalan ya Ki ya. Oke, siap. Masalahnya kalau pakai tidur rusak gitu. Siap. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Nanti selain kaos juga ada oleh-oleh sedikit dari kami, dari tim Malam Mencekam ya Ki ya. Di cerita ini Aki kan mengalami kisah yang luar biasa nih pada tahun 2012. Sebelumnya Aki adalah seorang entertain. Kalau nggak salah dangdutan ya Ki ya. Betul. Oke, ini pasti ceritanya menarik nih. Ada kisah-kisah mistisnya, ada juga joget-joget dangdutnya nih. Ada juga mengobatin orang ya yang terkena penyakit medis dan non medis. Ada juga menolong orang yang melakukan pesugihan ya. Iya, betul. Sampai sembuh begitu. Baik, kita dengarkan kisah nyata dari Ki Buyut. Silakan Ki. Terima kasih atas waktunya, atas undangannya. Di sini saya ingin sedikit berbagi cerita, kisah atau tentang kehidupan saya. Dari awal saya itu bukan seorang praktisi atau seorang supranatural atau bukan dari kalangan pesantren. Profesi saya awalnya saya itu seorang MC dangdut plus vokal. Di situ ketika saya menjadi MC dangdut, tidak terpikir oleh saya untuk mengenai dunia gaib. Pada awal tahun 2012 itu tiba-tiba batin saya tertarik atau ditarik untuk
bertawasul. Dan seolah-olah ada yang membisikkan ke saya untuk meninggalkan profesi saya sebagai MC dangdut. Padahal di situ karir dangdut saya sedang luar biasa job. Saya coba melawan, saya nggak kuat. Nggak kuat karena dorongan batin saya harus meninggalkan itu dan saya harus belajar bertawasul, harus bertawasul. Nggak ada yang nyuruh situ ya? Nggak ada yang nyuruh, batin saya itu yang mengatakan seperti itu. Akhirnya saya tinggalkan profesi saya sebagai penyanyi dangdut. Saya bertawasul dengan apa yang saya baca karena saya nggak bisa. Akhirnya ketika satu malam, pas malam Jumat, dorongan itu datang muncul, bikin perut saya mual, kepala saya sakit, tidak bisa ditahan. Dorongan untuk bertawasul, akhirnya saya mencari sebuah buku yang di dalamnya ada yang memuat tulisan surah Yasin. Karena di dalamnya itu ada tawasulan. Nah, saya baca itu. Sesudah saya baca itu, alhamdulillah sedikit tenang jiwa saya. Nah, sedang berjalan, saya fokus untuk mencari bertawasul itu seperti apa. Batin saya didorong lagi, ditarik lagi, seolah-olah ada bisikan ke batin saya untuk membuat sebuah lukisan. Jelasnya kaligrafi, isinya surah dari salah satu yang ada di dalam Al-Quran yang berbentuk macan dua sedang berhadapan. Saya kan gak pandai menulis Arab, apalagi bikin kaligrafi. Saya coba abaikan itu. Efek ke badan saya itu perut mual, kepala puyeng sangat luar biasa, seolah-olah berasa mau muntah tapi tidak muntah. Saya coba bikin dari awal itu surah Al-Fatihah. Dari surah Al-Fatihah itu ternyata bukan itu yang harus ditempatkan di yang berbentuk macan tersebut. Satu malam saya lagi duduk, lagi merenung karena batin saya merasa terganggu pada waktu itu untuk membuat sebuah kaligrafi. Ya, ada ke batin saya, ke kuping saya, Anas. Saya coba tuangkan itu, surat Anas itu di kaligrafi yang berbentuk macan. Saya coba. Pas di kepalanya saya bikin Bismillahirrahmanirrahim, ke bawahnya surat Anas. Saya padukan biasanya Anas itu dengan Al-Falaq. Saya coba di yang macan yang satu lagi, pas di kepala sama Bismillahirrahmanirrahim, ke bawahnya surat Al-Falaq. Di situ saya coba berhadapkan, berasa ada yang kurang. Nah, ternyata antara dua kaligrafi yang berbentuk macan itu, yang di dalamnya itu ternyata itu sebuah gunung seperti yang di pewayangan itu. Di dalamnya tulisan kaligrafinya itu adalah surat Al-Ikhlas. Terpikir sama saya dan dorongannya kuat itu, cenderung saya ke menggunakan medianya itu kulit telur. Saya cuci kulit telur biar bersih, saya tempelkan satu persatu. Setelah itu keluarga saya tidak berani mengganggu saya ketika saya sedang membuat kaligrafi tersebut. Proses sekitar 1,5 bulan itu menempelkan telur satu persatu berbentuk macan dua, 3 surat, alhamdulillah kelar. Setelah kelar, alhamdulillah jiwa saya merasa tenang. Setelah itu saya ketemu sama rekan saya yang sudah lama gak ketemu untuk bertawasul bareng. Tiba-tiba ada yang masuk pinjam raga teman saya. Pada waktu itu saya tanya siapa namanya. Nama beliau adalah, menyampaikan ke saya bahwa nanti yang akan mengaping atau mengikuti saya, menjaga saya, itu namanya. Saya dikasih semacam
apa ya, gambaran bahasanya, nih Putu, pusaka buat kamu. Saya nggak tahu di dalamnya karena yang saya lihat itu sekilas hitam kayak kanyut kunang lah kalau bahasa Sunda. Di dalamnya itu nggak tahu apa. Karena powernya gede dari pusaka tersebut tidak bisa ditarik atau didohirkan di dalam rumah. Karena si pusaka tersebut kan ada yang jaga nih. Gitu, ada yang jaga. Yang jaganya ini ada yang harus ditukar sama saya. Saya menyiapkan karena memintanya itu madat daun 9. Maharnya Pak ya? Maharnya. Saya pesen itu ke rekanan saya yang di Surabaya. Alhamdulillah datang madat daun 9. Saya ngajak teman saya, cerita ke teman saya untuk bahwa saya itu akan mentohirkan pusaka. Ada 8 orang yang ngikut bertawasul sama saya. Nah, akhirnya saya mencari tempat yang luas dan kebetulan rekanan saya itu merekomendasikan untuk menarik pusaka, mendohirkan pusaka yang untuk saya itu di daerah Siti Munigar. Itu areal makam keluarga yang lumayan luas. Gitu. Sebelum saya bertawasul di situ di makam tersebut, sambil saya baca sholawat mau menyimpan madat daun 9 tersebut, kan tidak dipotong nih, disimpan aja, disimpan. Baru setengah perjalanan karena lokasinya seperti inilah, persegi 4. Saya sama rekan saya yang satu itu saya lihat itu disambut dengan wujud naga sangat luar biasa. Saya sendiri sangat takut. Besar Pak? Besar. Karena baru lihat. Yang tradisi Cina itu kan ada ya seperti naga. Barongsai. Barongsai. Itu lebih serem daripada itu. Gede. Saya baca sholawat terus. Ketika si naga itu menghadang saya, dia langsung berbalik palanya, nggak menghadap. Langsung berbalik, terus mengikutin alur tanah tersebut. Saya ikutin dari belakang. Di pojok itu ada pohon pisang. Nah, di pas pohon pisang itu menghilang si naga tersebut. Saya nggak kepikiran apa-apa, udahlah itu hanya penyambutan aja. Akhirnya saya bertawasul di situ. Nah, sesudah bertawasul di situ, barulah diwujudkan yang tadi itu pusaka buat saya. Saya ambil, tarik, saya sampai terpelenting sama teman saya, biar sama saya diambil, dipegangin. Itu teman saya sampai ngangkat nih sambil duduk begini. Pluk. Saya takut teman saya itu kena juru makam, kan di makam itu. Tajam itu ya? Tajam kan, udah dipasang keramik itu makam teh itu. Alhamdulillah pergerakan kekuatan daripada pusaka tersebut, rekan saya nggak lagi mengangkat sampai begitu, langsung masuk khodamnya itu ke raga teman saya. Saya salam, assalamualaikum sampurasun. Beliau jawab, saya tanya, siapa Anda? Gitu. Nah, beliau menjawab, kula Kiai Naga Cakra, khodam daripada benda pusaka yang bernama buntel naga. Jadi keris buntel naga itu yang saya tahu atau yang saya terima gitu, pemberitaan atau kabar dari yang goib itu adalah dulu sempat dipegang sama pengarsa ama Prabu. Pusaka itu ada sampai sekarang Pak? Ada lukisan atau kaligrafi yang berbentuk macan itu ada di rumah saya. Pusakanya juga ada di rumah saya, bentuknya seperti apa itu kata saya seperti naga, itu boleh dibuktikan ada di rumah saya. Sekarang mohon maaf nih,
nggak dibawa. Nggak dibawa ya? Nggak Nggak apa-apa. dibawa, Nanti nggak ada persiapan. gambarnya, videonya kita cantumkan ya Ki ya. Ya, oke. Nah, di tahun 2013 ada rekanan saya yang suka ikut bertawasul dengan saya. Beliau orang NTT. Ngobrol ke saya bahwa saudaranya yang di Jakarta sakit. Saya tanya, sakit apaan? Ceritalah bahwa saudaranya itu bukan sakit karena penyakit, tapi karena seolah-olah korban daripada orang yang mencari pesugihan. Pesugihannya itu ke buta ijo. Cerita dari si korban itu, ketika di Jakarta dia punya teman pengen cepet kaya lah, minta diantar, mau pesugihan kayak mau apa gitu. Nah, si orang ini nganterlah ke tempat pesugihan. Di tempat pesugihan dia mah gak punya niat. Yang niatnya ini tetap melaksanakan tata caranya. Nah, yang nganter ini ngikutin. Yang kaya yang punya niat ingin mencari pesugihan, sementara dia sendiri malah jadi korban. Orang ini punya anak 5, 4 udah habis. Seolah-olah jadi tumbal. Usaha orang ini salah, ini salah. Nah, akhirnya dia kontak saudaranya itu, bawalah ke Bandung. Pada waktu itu saya bawa teman-teman juga untuk sama-sama berdoa lah, bermunajat kepada Allah. Saya coba di sini bertawasul, memohon kepada Allah untuk disembuhkan. Nah, ketika saya bertawasul, pintu tertutup itu. Tiba-tiba pintu itu terbuka. Wah, itu ada angin besar ke dalam. Yang duduk di dekat pintu itu 2 orang. Satu yang dari Batak namanya, yang satu lagi orang Bogor namanya Pak. Ininya sampai merah. Kena angin itu, datang itu si buta tersebut. Begitu datang, rumah berasa goyang. Saya pikir gempa. Ya, saya tetap berdoa, berzikir. Nah, masuklah Eyang Haji, Sembah Haji Dangel Tunggal Rasa, masuk lagi ke tubuh pinjam raga teman saya itu. Mediator, Pak. Ya, semacam itulah mediator. Bahasanya, biar itu urusan Eyang. Kalian tetap berdoa di sini, zikir, berdoa sama Allah. Ketika di pusaka keris buntel naga itu minta diperbanyak sholawat. Jadi yang saya perbanyak itu adalah sholawat. Dan alhamdulillah orang yang mau berobat itu sekarang alhamdulillah anaknya itu masih hidup, yang satu. Sekarang tinggal di Bandung. Anaknya meninggal 4 orang itu dalam berapa tahun itu? Kalau nggak salah dalam durasi 4 tahun. Jadi setiap tahun satu. Yang terselamatkan 1. Karena ya sempat ketemulah sama saya berdoa lah gitu di situ. Gitu, memohon pada Allah gitu. Saya tidak merasa bisa menolong orang gitu. Yang saya rasakan ketika ada orang yang mau minta tolong, saya tolongin aja. Yang memberi penyakit itu Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Saya hanya berdoa, minta disembuhkanlah orang ini gitu. Dengan kalimah, kalau kalimah yang ada ya dengan kalimah gitu. Yang jelas sholawat lah saya perbanyak gitu. Nah, selanjutnya nih kemarin malam minggu 8:30 saya tadinya mau berkunjung nih ke rumah adik saya.
Saya udah dandan mau keluar, tiba-tiba ada tetangga ketok-ketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, itu tulungan budak si Adit kesurupan. Saya bilang, kesurupan naon? Saya lihat begitu saya naik lagi dipegang sama 4 orang. Yang megang ini palanya juga pakai lutut. Yang 2 pegang kakinya. Itu orang yang 4. Buah. Ada yang kena tembok, ada yang kena pintu. Posisi saya di lawang, mau masuk. Saya baru berdiri, baru datang. Dia mau keluar, kan bawahnya mau keluar tuh. Pas bukanya, Allahu Akbar. Plek. Saya pikir udah sadar. Malah bangun. Malah ngancem-ngancem ke saya, marahin saya. Kamu berani sama saya? Silakan. Keluarin tuh apa yang kamu bisa. Saya nggak takut. Saya Raja Pocong. Orang di situ pada takut. Memang hawanya itu atau auranya memang sangat mencekam sekali. Saya bacain sholawat ke kupingnya, baca sholawat. Dia menjerit-jerit, ampun panas, ampun panas. Saya bilang, kalau kamu ampun panas, pergi. Jangan masuk ke badan orang ini, kasihan. Ya ampun, saya mau keluar. Saya pikir udah keluar karena orang itu kelihatan lemes. Saya keluar dari situ, dari ruangan itu, saya mau ngerokok, tiba-tiba bangun kembali. Ngamuk itu, dipegangin lagi, kan ada yang nungguin. Ngamuk, pegangin, ngamuk orang itu, ada yang kebanting ininya. Saya masuk lagi, saya baca sholawat lagi, langsung saya pegang nih pusirnya, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi awalin. Terus saya, ampun panas, ampun panas, ampun. Kalau ampun, kamu pergi dari sini. Jangan balik lagi. Ya, saya mau keluar, saya mau balik lagi ke tempat saya. Cuma bantu aja, saya mau keluarnya. Ya, saya bantulah. Saya bantu. Alhamdulillah, Raja Pocong itu keluar dari tubuh anak tersebut. Saya tanya, ini awalnya gimana? Kata si Adit sebelum seperti ini, namanya Adit ya, yang kesurupan itu. Dia itu jualan somai ya, atau bakso tahu lah. Itu keliling, itu masuk ke dekat daerah rumah sakit Al-Islam. Di situ ada sungai. Dia melihat makhluk. Sudah melihat makhluk, palanya mulai poyeng. Pulang lagi jualannya. Untung udah sampai ke pintu daerah saya tinggal, daerah anak itu tinggal. Gitu. Orang pada takut di situ. Pada takut, orang ngamuk-ngamuk. Daerah apa itu, Ki? Di daerah Rancalwa. Emang daerah keramat maksudnya atau daerah angker? Ya kalau daerah banyak lah, kalau di sisi kali itu kan kadang suka seneng lah ya makhluk-makhluk yang begituan mah gitu. Nah, kebetulan dia dagang ke situ. Raja Pocong aja kabur ya, Ki. Habis ngegoda kabur juga. Ya alhamdulillah. Dikasih salawat ya. Bacain sholawat kabur. Gitu, kabur. Karena saya refleks aja saya baca sholawat. Karena Allah juga bersolawat, malaikat bersolawat. Ya, bangsa yang begituan nggak tahu sholawat. Bacain sholawat. Ki, kembali ke setelah tawasulan waktu pertama kali, kan Aki itu nggak bisa ngelukis atau bikin kaligrafi. Itu berapa karya yang Aki bikin setelah itu? Cuma satu. Oh, satu saja? Cuma satu. Saya udah mencoba ingin diperbanyak ya. Ingin diperbanyak karena ada adik saya yang minta gitu.
minta dibikinin. Saya coba bikin lagi, diulang, tetap nggak bisa. Cuma sekali itu aja, nggak bisa sampai sekarang. Itu bahannya pakai kulit telur, karena harus pakai yang yang alami, gitu. Tidak, jadi bukan lukisan ya, kaligrafinya itu tidak harus pakai cat atau pakai tinta atau pakai spidol. Itu harus ditempel dengan yang alam-alam, gitu ya. Pada waktu itu memang yang ada di benak saya itu pakai kulit telur. Tanpa belajar dulu ya, tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja. Jadi aneh, Aki sendiri merasa aneh. Merasa aneh, kenapa saya bisa? Soalnya saya minim di situ untuk istilah seni lukis lah, apalagi yang ditempel begitu, bikin kaligrafi. Itu dijual atau gimana Ki? Enggak, buat di rumah aja, Pajangan aja. pajangan aja. Setelah itu berhasil dibuat, apa perasaan Aki? Saya perasaan tenang, merasa tenang, jiwa saya merasa tenang. Tawasul yang tadinya saya memang awam, lama kelamaan sedikit, kalau dibilang bisa ya enggak ya gitu, tapi adalah sedikit gitu kemampuan di situ. Dan akhirnya berhenti jadi pedangdut dan MC nih. Iya, Total. total. Saya berhenti jadi MC dangdut, jadi vokal dangdut, kan saya tinggalkan semua. Dunia hiburan Iya. harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Sobat MM, itulah kisah dari Aki Buyut. Sampai sekarang Aki Buyut ini hidup normal. Artinya nyaman ya Ki ya, Iya. daripada sebelumnya. Iya. Kalau dulu bergelimangan dunia artis, uang juga gampang mungkin ya Ki ya. Tapi yang Ki rasakan justru lebih nyaman sekarang ya Ki ya. Jauh Lebih lebih nyaman sekarang, lebih tenang sekarang. Saya kenapa saya bersyukurlah gitu. Allah itu sayang terhadap saya, leluhur saya sayang terhadap saya harus meninggalkan itu, harus pindah haluan. Kalaupun pada waktu itu saya tidak tahu harus kemana? kemana gitu, apa mata pencaharian saya. Mudah-mudahan kisah dari Aki menjadi pesan untuk kita semua, dan buang negatifnya, ambil yang positifnya. Seperti janji kami, ini ada oleh-oleh dari Malam Mencekam, kaosnya nanti dipakai ya Ki ya. Saya terima nih. Sama-sama, kaosnya. silakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Luar biasa. Amin, Bagus amin. sekali. Ya, Malam Mencekam, warna hitam, warna kesukaan saya. pas ya Ki ya. Pas. Oke. Itulah kisah Aki Buyut. Yang suka dengan kisahnya jangan lupa sekali lagi komentar di bawah. Saya akhiri kisah dari Aki Buyut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.